Ya, pemirsa, perusahaan yang berdagang secara digital seperti Google, kemudian Netflix CS sudah menyetorkan pungutan pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE sebesar 14,6 triliun rupiah ke kas negara. Adapun pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk menjadi pemungut PPN berjumlah 158 pelaku usaha. Direktorat Jenderal Pajak telah mengumpulkan penerimaan dari pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN perdagangan melalui sistem elektronik sebesar 14,57 triliun rupiah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di Jen Pajak Dwi Astuti menyampaikan, pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk menjadi pemungut PPN berjumlah 158 pelaku usaha, sama dengan jumlah pemungut pada bulan lalu. Adapun pada Agustus 2023, pemerintah hanya melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan dari Digrit dan TradingView. Adapun untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan berusaha antar pelaku usaha digital dan konvensional, pemerintah telah mengatur penunjukan pelaku usaha PMSE untuk memungut PPN sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Menurut peraturan tersebut, pelaku usaha yang telah ditunjuk menjadi pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia. Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. Kedepan untuk terus menciptakan keadilan tersebut, pemerintah masih akan menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pajak digital sumbang negara 14,6 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Fajri Akbar, peneliti perpajakan Cita. Selamat pagi, Mas Fajri. Selamat pagi menuju siang, Mas. Ya, salam sehat, Mas. Salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita bicara mengenai pajak digital. Tadi sudah disampaikan begitu 14,6 triliun meskipun memang ini dalam 4 tahun terakhir begitu ya sumbangsinya terhadap penerimaan negara. Apakah Anda melihat ini memang menjadi salah satu target baru begitu yang disasar oleh pemerintah? Ya, memang PPN PMSE ini hanya untuk atau dalam cakupan jasa digital dari luar negeri saja. Oke. Jadi untuk barang tidak atau jasa digital dalam negeri itu tidak. Jadi jasa digital dari luar negeri saja seperti Google, Netflix, Spotify dan sebagainya. Oleh karena itu memang potensi atau penerimaannya juga pun akan terbatas sekali gitu karena cakupannya juga terbatas. Betul kata Mas, 14,6 triliun itu memang dari awal implementasi. Jadi memang realisasinya cukup terbatas. Tapi apakah itu sudah optimal? Kalau menurut saya itu sudah cukup optimal. Mengapa? Karena hampir seluruh pelaku usaha platform digital yang mengimpor jasa dari luar negeri itu sudah menjadi pemungut PPN PMSE. Terutama yang besar-besar seperti contohnya Google, Netflix, dan sebagainya. Dan lagi kalau kita lihat aturannya itu tegas sekali. Pemerintah bilang kalau ada platform dia sudah melebihi ambang batas tapi tidak mau menjadi pemungut PPN PMSE itu dapat diblokir oleh pemerintah. Jadi dia tidak bisa melakukan operasi di Indonesia. Namun memang ada masih ada lubang, ada masalah ya ini dari sisi pengawasan menurut saya, Mas. Sampai sekarang setahu saya DJP ini belum punya data dari pihak ketiga atau data dari pihak lain yang dapat menunjukkan bahwasanya para platform digital ini telah patuh atau mereka ini telah melaporkan penjualannya secara jujur. Karena kita kan sistemnya self assessment, jadi harus ada data pembanding yang dapat menunjukkan bahwasanya mereka yang melaporkan ini telah melaporkan secara jujur. Nah, kita sampai sekarang setahu saya kita nggak punya data tersebut. Oke, lantas apa yang perlu dilakukan misalnya pemerintah memang masih mengejar bahwa kita benar-benar mencari wajib pajak begitu ya dari sektor digital ini yang benar-benar sesuai dengan harapan, dalam artian mereka melaporkannya dengan jujur dan transparan begitu, Mas Fajri? Ya, memang ini sebuah tantangan besar
mau tak mau pemerintah melakukan koordinasi atau apa namanya kerjasama dengan otoritas pajak di mana platform digital tersebut berada begitu. Oke. Cuma balik lagi koordinasi itu, terutama apalagi koordinasi internasional ya antar negara itu sepengalaman kita itu sangat sulit sekali begitu. Kecuali ada platform yang ditentukan secara multinasional. Tapi setahu saya sampai sekarang itu belum ada. Oke. Kalau misalnya secara apa ya, G2G begitu memungkinkan tidak kita menjalin kerjasama begitu antara instansi pajak Indonesia Bisa dan saja, negara-negara bisa lain? saja, bisa saja. Tapi kan negara negara asal mereka kan pasti akan memikirkan apa sih untungnya saya, ya. Nah, Hmm, pasti dalam kerjasama pasti ada hitung-hitungan untung ruginya kayak gimana. Dan oke itu oke. yang selalu menyulitkan kalau pajak itu tax treaty ya, perjanjian antar negara terkait apa namanya pajak-pajak bergada itu selalu susah. Kita untuk mencari alternatif data pembanding begitu terkait dengan mungkin Hmm. operasional dan data yang disampaikan begitu, Eh, itu bagaimana? Apakah masih ada peluang begitu untuk dicari dari tempat lain misalnya? sangat Hmm. sulit sekali kecuali dari otoritas eh, pajak eh, sta- tempat mereka berada begitu. Baik baik. Nah, menarik kalau kita lihat dari sisi tren hasil pajak digital tadi, memang ini dari tahun 2020 sampai dengan 2023 meskipun belum berakhir ya, Hmm. 731,4 miliar di tahun 2020, ini saya coba sampaikan datanya, tahun 2021 Hmm. 3,9 triliun, kemudian di tahun 2022 lalu 5,51 triliun. Sementara di tahun 2023 ini sudah mencapai 4,43 triliun rupiah. Nah, apakah ini trennya masih akan terus naik begitu? Dalam artian berarti makin banyakkah dari pelaku digital yang sudah ya taat pajak begitu di Indonesia atau bagaimana nih Mas Fajri? Sebetulnya kalau taat pajak, kalau sudah jadi pemungutan PPN PMS, saya yakin sudah. Hmm, Nah, apakah trennya akan terus naik? Pasti naik. Mengapa? oke. Karena daya beli orang Indonesia terus meningkat. Hmm, Dan kalau kita lihat opsi jasa digital itu kan semakin banyak gitu. Jadi konsumennya juga semakin banyak. Kalau dulu kan hiburan ya kayak Netflix, kayak video berbayar begitu. hmm, Tapi kalau sekarang tuh mulai tuh AI gitu, jadi buat buat kerja atau buat apa namanya, buat mahasiswa itu kan ada tuh yang berbayar itu. Jadi oke, memang semakin banyak opsinya, semakin banyak juga potensi penerimaan pajaknya dan semakin oke. tinggi penerimaan pajaknya begitu. Nah, dari sisi potensi pasarnya sendiri kalau Anda katakan kita tahu kan Indonesia ini lagi hangat-hangatnya gitu belajar apapun terkait dengan digital, entah sosmednya, Ya. e-commerce dan lain-lain begitu. Apakah ini memang pangsa pasar yang besar sekali begitu dimanfaatkan platform-platform digital seperti tadi Google dan kawan-kawan? Nah, kita punya data, Hmm, kita melakukan kalkulasi, sebetulnya ekonomi digital kita, kontribusinya ke ekonomi itu masih kecil sekali. hmm, Kita kalkulasikan, kita proyeksikan itu sebesar 5-6% saja. oke, Dan 77% itu dalam bentuk e-commerce, seperti marketplace. Sedangkan yang jasa digitalnya ini hanya sekitar 7,3 sekian persennya aja gitu. Jadi memang masih kecil sekali, tapi yang perlu dilihat adalah growth-nya itu. Seingat saya growth-nya memang double digit. hmm, oke. Lantas Anda melihat apakah ini bisa menjadi potensi penerimaan pajak baru begitu yang menjadi andalan pemerintah ke depan kalau misalnya memang kontribusinya masih kecil tapi potensinya kan masih sangat besar Mas Fajri? Betul, betul, betul sekali. Jadi memang harusnya kita tangkap, kita istilahnya tuh kita barrier dari semenjak kecil. Karena kalau udah gede itu nanti sulit gitu. Oke. Jadi dari semenjak kecil ini kita buat sistemnya, nanti kalau udah gede ya sudah jalan. Tapi kalau sudah gede duluan itu nanti susah begitu. Hmm. Perlu ada payung hukum yang kuatkah atau memang sekarang sudah ada tinggal nanti implementasinya saja di lapangan yang perlu Saya kira mungkin sudah, lebih kuat begitu? implementasinya sudah gitu. Cuma Hmm, memang kenapa kalau dibilang kenapa hmm, masih rendah, itu karena memang basisnya saja yang rendah gitu. Karena hmm. memang basis pajak dari jasa digital ini yang belum apa namanya belum besar di Indonesia gitu. Oke, Seperti misalkan daya beli untuk jasa digital sendiri itu masih rendah dan opsi dari yang ilegal itu kan masih banyak di Indonesia gitu. oke, oke. Apalagi orang-orang kita itu kan
sangat apa namanya nggak begitu aware ya dengan apakah itu ilegal atau legal gitu. Itu yang juga apa sih namanya berdampak ke potensi penerimaan pajak atas jasa digital sebetulnya. Tapi Anda cukup optimis bahwa ini akan menjadi salah satu peluang yang menjanjikan bagi penerimaan negara ke depan? Pasti, pasti, tapi tidak dalam jangka pendek, tapi dalam Ah, jangka menengah atau panjang, semua akan oke. terdigitalisasi. Kita lihatlah di negara-negara maju, semua tuh sudah tergantikan. Hmm, Kita tinggal menunggu waktu aja sebetulnya. baik. Lantas bagaimana dengan pelaku usaha yang kita tahu perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE sendiri nih? Ya, sebetulnya aturannya sudah ada. Hmm, Nah, sebetulnya aturannya sudah ada seperti jasa digital ini. Nah, memang perlu diperluas kalau menurut saya. Selama ini kan hanya jasa digital dari luar negeri saja. Sedangkan untuk marketplace yang kontribusinya itu besar, itu belum. Padahal oke. risikonya itu menurut saya itu besar juga. Risiko terjadi tax avoidance atau tax evasion Iya, iya. melalui marketplace itu menurut saya cukup besar. Oleh karena Hmm, itu, pemerintah harusnya mulai mengimplementasikan pemungutan PPN pada e-commerce. oke. Tapi dari segi timing, menurut saya sudah telat. Aturannya itu sudah ada dalam Undang-Undang Ah, HPP. Cuma implementasinya telat iya. karena momentum dari Undang-Undang HPP itu udah nggak ada gitu. Hmm, Apalagi kan kita ini sudah masuk ke tahun politik. Itu oke. bakal Iya, iya, sangat iya. beresiko sekali kalau pemerintah memaksakan gitu. Oke, dan pelaku usaha PMSE yang ditunjuk menjadi pemungut PPN itu tadi sudah disampaikan juga ada 158 Ya. perusahaan begitu pelaku usaha. Anda melihat apakah ini masih sedikit begitu atau sebenarnya potensinya lebih besar lagi? Menurut saya itu Hmm, sudah hampir semua lah, apalagi hmm, kalau Anda lihat daftarnya itu yang besar-besar sudah masuk semua. Dan kalaupun bertambah, itu tidak akan apa namanya meningkatkan penerimaan pajak kita secara signifikan. oke. Karena yang besar-besar itu udah masuk semua begitu. Hmm, baik, baik. Nah, kalau misalnya kita upaya-upaya untuk meningkatkan begitu bagaimana penerimaan dari sektor digital ini kan biasanya mereka ujung-ujungnya konsumen begitu yang akan dibebankan. Apakah memang seperti itu mekanismenya? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Fajri, kita akan jeda sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan setoran pajak digital. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini perbandingan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Ya, 731,4 miliar rupiah di tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 3,9 triliun di tahun 2021, 2022 melonjak menjadi 5,51 triliun dan tahun 2023 ini sudah mencapai 4,43 triliun rupiah. Selanjutnya, kriteria dari pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Nilai transaksi ini lebih dari 600 juta rupiah per tahun atau 50 juta rupiah per bulan. Jumlah trafiknya lebih dari 12.000 setahun atau 1.000 dalam sebulan. Itu dia beberapa data yang bisa kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Fajri Akbar, peneliti perpajakan Cita. Ya Mas Fajri, kita akan lanjutkan kembali. Lantas bagaimana dengan tadi apabila penerapan PPN ini kan berlaku begitu untuk pajak digital dan aplikasi-aplikasi digital yang ada di Indonesia baik jasa maupun barang, dan apakah ini nanti imbasnya akan ke konsumen di Indonesia yang juga mungkin ada harga yang juga mengalami sedikit kenaikan atau bagaimana sih sebenarnya kalau kita bicara mengenai perpajakan ini? Untuk barang masih dalam tahap wacana, setahu saya. Hmm, Tapi apakah itu akan mendorong kenaikan harga? Yang pertama kita lihat dahulu oke. posisi awal. Apakah selama ini wajib pajaknya patuh atau enggak? Hmm, Kalau wajib pajaknya tidak patuh, pasti dong akan ada PPN 11%. Tapi tidak seluruhnya itu akan dibebankan ke konsumen. Pasti si produsen ini melihat kemampuan daya beli dari si konsumen. oke. Nah, ini terjadi ketika implementasi PPN PMSE di awal dulu. Ya, Jadi ya.
dikenakan tarif PPN 10%, tapi kenaikannya nggak 10%. Sebagian itu ditanggung oleh si produsen. Itu namanya kalau dalam ekonomi backward shifting. Oke. Kenapa? Karena memang daya beli untuk jasa digital dari luar negeri memang tidak terlalu besar. Dan kalau seberapa besar kenaikannya itu bergantung sekali dari apa namanya appetite dari si produsen. Seberapa besar mereka ingin men-shifting beban tersebut ke konsumen begitu. Oke. Berarti kalau kita lihat dari sisi sumbangsi nanti ataupun kontribusi pajak digital lebih banyak di bagian yang mananya? Jasa digital atau e-commerce yang harus terus dikejar? Sebetulnya kalau hitung-hitungan secara matematik yang besar pasti e-commerce ya. Hmm. Karena 77% dari ekonomi digital kita itu berasal dari e-commerce. Oke. Jadi cuma balik lagi sebetulnya implementasinya kalau menurut saya itu sudah sangat riskan sekali karena sudah tahun politik dan apa namanya momentum dari undang-undang HPP itu Ya. sudah hilang gitu. Jadi menurut saya pemerintah telat, sama seperti ekstensifikasi cukai kemarin itu telat. Lantas bagaimana dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang sekarang juga kan ada yang cukup hangat begitu menjadi polemik dengan Oh ya, mereka ikut menjual. Sebelumnya kan kita tahu sosial media kemudian sekarang menjadi salah satu sarana ini untuk aksi transaksi begitu jual beli barang di Indonesia. ya untuk sekarang memang marketplace belum menjadi pemungut PPN. Hmm. Tapi kalau misalkan pemerintah mengimplementasikan marketplace sebagai pemungut PPN, maka selama si apa namanya sosial media tersebut sudah masuk ke dalam definisi marketplace, otomatis mereka harus menjadi pemungut PPN. Jadi kalau Oke. misalkan arus uang dan arus barangnya melalui platform tersebut, Ya. meskipun di awalnya platform tersebut adalah platform sosial media, maka si Hmm. platform tersebut harus menjadi apa namanya pemungut PPN, maka penjualannya harus ada apa namanya harus dikenakan PPN di sana begitu. Karena Hmm. dasar utama dari PPN itu adalah netral, jadi tidak boleh ada perlakuan yang beda antara saluran digital A dengan saluran digital B atau dengan konvensional, itu nggak boleh beda. Karena Oke. dasar utama dari PPN itulah netralitas, tidak boleh menyebabkan Hmm. distorsi bagi ekonomi, begitu. Oke, persyaratan-persyaratan bagi pelaku usaha pemungut yang juga wajib itu ya membuat bukti pungut PPN ini kan ada commercial invoice, kemudian billing order receipt, kemudian dokumen-dokumen lainnya begitu yang menyebutkan adanya pemungutan PPN yang telah dilakukan pembayaran. Apakah ini menjadi salah satu persyaratan yang sebenarnya hal biasa saja dilakukan oleh perusahaan sehingga sebenarnya ini mudah saja begitu dilakukan? Justru ini pemerintah memberikan kemudahan. Hmm, Jadi pemerintah memberikan opsi dokumen yang disetarakan dengan faktur pajak. Jadi ya, pemerintah di sini memberikan kemudahan dan untuk invoice atau billing sendiri itu sudah bisa dilakukan secara otomatis gitu. Jadi oke. misalkan saya langganan nih video berbayar, itu biasanya setiap akhir bulan atau awal bulan itu langsung secara otomatis di email. Jadi beban administrasi menurut saya bukan menjadi halangan lah untuk implementasi PPN PMSI. Baik baik. Nah, untuk regulasi perpajakannya sendiri Anda melihat bagaimana? Apakah ini sudah cukup dipahami sehingga tadi apabila yang mungkin sebelumnya adalah sosial media kemudian akhirnya memiliki salah satu item begitu untuk sarana jual beli, apakah langsung bisa ikut menjadi wajib pajak yang harus menunaikan kewajibannya? Selama pemerintah belum mengimplementasikan PPN PMSI bagi marketplace, Hmm, selama itu pula mereka tidak wajib menjadi pemungut PPN. Jadi oke. kalau yang e-commerce lain kena, barulah si sosmed yang nyambi jadi e-commerce ini juga kena begitu. Hmm, Jadi selama ini pemerintah belum apa namanya mengimplementasikan ke e-commerce yang lain. Jadi si sosmed ini juga nggak bisa diimplementasikan begitu. oke. Ada tantangan tersendiri tidak sih sebenarnya kalau kita memang ini kan upaya pemerintah juga untuk terus meningkatkan penerimaan negara begitu, Ya, apalagi memang ada hmm. transaksi jual beli di sana begitu? Ya mungkin tantangannya mungkin penolakan ya, penolakan Hmm, dari para pelaku usaha. Mereka menganggap itu apa sih namanya akan membebani, lalu juga takutnya para para apa namanya pembeliannya bergeser ke sosmed.
Tapi menurut saya tuh nggak berdasar, karena Hmm, berdasarkan studi yang pernah dilakukan, eh, implementasi atau pengenaan PPN ini malah apa namanya tidak menyebabkan konsumen beralih ke sosmed. Itu sudah ada studinya gitu. Jadi oke. memang beban pajak Hmm. yang dikenakan nanti tidak apa namanya menyebabkan si konsumen ini beralih ke sosmed begitu. Oke. Nah, untuk yang lebih kompleks seperti platform e-commerce, kemudian ada pedagang online kan tidak selalu tunduk lah ya, patuh begitu ya untuk menjadi wajib Ya. pajak gitu. Nah, ini bagaimana kalau kita bandingkan dengan yang offline dari sisi Ya. kepatuhan membayar pajak dan lain-lain ini Mas Fajri? Ya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir Hmm. itu sebetulnya terjadi hal yang menarik. Dahulu itu Hmm. kan selalu ribut offline dengan online. Hmm. Tapi dalam beberapa waktu terakhir sebetulnya yang offline ini sebetulnya masuk juga ke online. Jadi dia punya Oke. toko, dia juga jualan juga online gitu. Hmm. Jadi tapi memang haruslah adil antara mereka yang menggunakan saluran secara konvensional dan menggunakan saluran platform digital, karena itu dasar dari PPN. Dia haruslah netral, Nah, tidak boleh tercipta diskriminasi begitu. itu dia. Lantas mekanismenya bagaimana kalau ternyata mereka hybrid begitu sudah menerapkan jualan Tiap mereka? penjualan, iya. Eh, Sebetulnya untuk si skema yang sekarang, hmm. mekanisme yang sekarang bisa saja. Cuma kan masalahnya kalau digital ini kan susahnya itu pengawasannya. Si Hmm. pemerintah ini nggak tahu penjualan via digital itu berapa gitu. Oke, Nah, jalan tengahnya sebetulnya si marketplace ini bisa memberikan data para pelaku usaha baik. begitu. Hmm. Itu jadi data pihak ketiga atau ILAP. Nanti data ini di apa sih namanya Ya. diolah oleh pemerintah dan digunakan untuk eh, menagih pajak. Cuma itu memang sangat-sangat eh, berat lah kalau dibilang, butuh butuh SDM yang cukup banyak. Yang Hmm. mudahnya itu ya itu jadikan mereka sebagai pemungut PPN. Iya, iya. Dan Dan itu dan menurut Anda kenapa? sendiri bagaimana tuh dari sebagai pemungut PPN-nya sendiri mereka begitu dalam artian apakah sudah benar-benar sesuai harapan begitu dalam artian mereka benar-benar melaksanakan kewajibannya, Mas Fajri? Harusnya sih Hmm. ketika marketplace menjadi pemungut PPN itu Hmm. harusnya itu tidak menjadi masalah. Hmm. Karena di tingkat daerah, di pajak daerah itu sebenarnya sudah diimplementasikan. Hmm. Jadi ketika Anda makan restoran di Iya. Estek Edisi, itu pajaknya itu sudah langsung ditransfer ke kas Pemprov Hmm. DKI. Sebetulnya DKI itu sudah dahulu mengimplementasikan seperti itu. Nah, Oke. sebetulnya apa namanya marketplace pun bisa seperti itu. Jadi ketika kita check out, apalagi marketplace kan ada tuh detail-detailnya, Iya, iya, iya. eh, shipping berapa, Hmm. nanti bisa tuh dimasukkan. Eh, Kalau untuk langsung memang Hmm. agak-agak sulit karena harus melibatkan sistem pembayaran. Tapi Iya. apa namanya menggunakan pihak ketiga sebagai pemungut itu sangat-sangat mungkin sekali begitu. Dan Hmm. praktik di luar negeri pun seperti itu. Oke, terakhir optimisme Anda terkait dengan pajak digital Indonesia begitu akankah berkontribusi terhadap penerimaan negara ke depan? Mengingat per Juli saja sudah 1.109 triliun atau 64,65% dari target 1.700-an triliun di tahun 2023. Ya, memang kalau jangka pendek tahu sulit ya untuk Hmm. menjadi penopang penerimaan pajak secara umum, tapi dalam jangka panjang Hmm. dengan pertumbuhan digitalisasi yang begitu cepat dan begitu besar, saya Oke. yakin apa namanya penerimaan pajak dari ekonomi digital Hmm. akan menjadi penopang penerimaan pajak di kemudian harinya, begitu. Oke, itu dia optimisme yang terus dijalin. Mengingat pangsa pasar sektor digital di Indonesia ini kan sangat besar, apalagi dunia begitu yang sudah banyak penelitian menyatakan bahwa semuanya nanti akan go digital begitu ya, Mas Fajri. Betul, betul sekali. Baik, Mas Fajri, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Fajri. Kamu sehat juga, Mas. Kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.